Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada panutan kita, kepada pemberi syafaat kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan bukan mengkaji kitab. Kita hari ini kedatangan tamu yang insya Allah akan mengisi kajian pada hari ini. Saya sedikit perkenalkan, nama Ustadz Deo Adinda Pramadan, kelahiran Kota Timur, Besuki, Situbondo. Aktivitas sehari-hari pertama sebagai guru di Pondok Pesantren Zainul Hasan Kingkung, juga sebagai penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, juga aktif di Masjid Besar Baitur Rahman, aktif juga di Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki, juga terjun di dunia ruqyah sama kayak saya, cuma jam terbangnya beda. Terus juga beliau juga sebagai penulis buku yang berjudul Ashq Ilmi, ya Ustaz ya. Ashq Ilmi, yang dimana buku ini menjelaskan tentang coretan santri di masa pandemi. Dan sekarang yang akan kita bahas temanya adalah menelusuri jalan kearifan dari musola hingga Hagia Sophia. Nah, mungkin di telinga kita mungkin tidak begitu akrab. Kalau musola mungkin kita sudah paham semua, musola itu kayak apa, bangunannya seperti apa, dan isinya apa, itu mungkin semuanya sudah tahu. Tapi kalau Hagia Sophia ini makanan apa kan tidak ada yang tahu. Nah, kebetulan beliau ini juga pernah mengenyam pendidikan selain di Genggong, kemudian melanjutkan di negara Turki. Ada yang pernah tahu Turki? Nggak tahu. Itu sebelahnya Senenan itu, Turki itu. Nah, kebetulan juga di Turki dan sekarang melanjutkan untuk mengajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan. Nah, ini statusnya masih single ini. Masih single ini. Dan langsung saja biar tidak panjang lebar, kita dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik-baik materi pada kesempatan hari ini yang akan dibahas oleh Ustadz Deo Adinda Pramadan dengan tema menelusuri jalan kearifan dari musola hingga Hagia Sophia. Kepada beliau kami persilakan. Saya awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah ibn abdillah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur ya kepada Allah kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Semua tempat itu sama-sama ciptaannya Allah, tapi tidak semua tempat keberkahannya sama. Saya katakan tempat ini berkah karena ditempati ngaji kalau sore, mingguan ada rutinan sholawat,
pagi ada kajian. Jadi Allah nggak mungkin nggak menurunkan berkahnya untuk kita semua. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung aja ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sofi barusan, bahwasanya kita semua mungkin tahu dengan yang namanya musola, tapi tidak semua kita mungkin pernah dengar dengan yang namanya Hagia Sophia. Itu saya kasih lembaran sedikit tentang Hagia Sophia. Tapi saya nggak ingin bahas tentang sejarahnya Hagia Sophia ya. Artinya saya kasih tulisan itu biar dibaca sendiri, karena nanti saya akan berusaha menyampaikan tentang kearifan kita sebagai makhluk sosial di muka bumi ini. Nah, musola seperti yang kalian ketahui, tempat apa musola itu? Tempat sholat. Tempat ibadah ya, bisa untuk sholat, bisa untuk belajar juga, belajar ngaji dan lain sebagainya. Sedangkan Hagia Sophia, tempat apakah itu? Nggak tahu. Oke, saya singkat-singkat aja. Hagia Sophia ini pertama adalah sebuah gereja katedral. Ya, Hagia Sophia ini adalah sebuah gereja. Kemudian ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmed, maka kemudian Hagia Sophia ini dialihfungsikan menjadi masjid. Dari gereja menjadi masjid. Gak lama setelah itu berubah lagi statusnya, yaitu sebagai museum. Nah, selama 86 tahun lamanya Hagia Sophia menjadi museum. Kemudian sejak bulan Juli 2020 kemarin, Presiden Republik Turki meresmikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid. Jadi bukan museum lagi. Ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa ya untuk umat Islam pada umumnya dan umat Islam di Turki pada khususnya. Artinya bisa menambah keimanan mereka, bahwasanya keimanan kita ya, bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah. Bayangkan aja, dari gereja jadi masjid, kemudian jadi museum, dan alhamdulillah sekarang jadi masjid lagi. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang kearifannya. Kearifan antara kita hidup di sini dan orang-orang Islam di sana. Saya kasih contoh begini. Apa yang kalian bayangkan ketika kalian sholat, tetapi di ruangan atau di gedung tempat kalian sholat itu ada fotonya Yesus misalkan, atau ada fotonya Bunda Maria? Risih. Kalau misalkan itu terjadi di Indonesia, maka apa yang akan terjadi? Mungkin banyak yang demo, kerido ya. Ini paham bahasa Madura kan ya, saya campuran ini. Mungkin kerido kalau di sini sudah. Tapi saya tidak mau bahas hukumnya. Kalau hukum itu ada pakarnya nih, ada Ustadz Sofi. Kita bersyukur sekali ya Allah beri kemuliaan kita untuk memiliki seorang guru seperti Ustadz Sofi ya. Karena beliau tidak hanya pendekar cinta, tapi juga pendekar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masalah hukum Ustadz Sofi, saya hanya masalah cerita-cerita aja. Nah, di Hagia Sophia itu ada fotonya Yesus, ada fotonya Bunda Maria, dan bahkan ketika posisinya berubah, artinya fungsinya berubah dari museum ke masjid seperti sekarang pun, tulisan itu tidak dihapus, gambar-gambar itu tidak hapus. Bisa kalian lihat di foto itu. Jadi saya kasih gambar untuk kalian lihat fotonya ya. Coba yang paling bawah. Di situ ada lafaz Allah dan Muhammad kanan kiri. Sedangkan di tengah-tengahnya ada fotonya siapa itu? Yesus. Masa sih? Itu Bunda Maria. Bunda Maria. Nah, bisa kita bayangkan aja ya. Allah, Muhammad, tengah-tengahnya Bunda Maria. Kalau seandainya itu terjadi di Indonesia, keriduh. Kemungkinan seperti itu. Tetapi di Turki apa yang terjadi? Biasa aja. Tetapi karena ini posisinya berada di kiblat, sehingga ketika sholat ditutup kain sementara. Setelah sholat dibuka lagi.
karena posisinya di kiblat. Agar ketika kita sholat, meskipun posisinya di atas ya, namanya sholat kan nggak, ya saya tidak bermaksud untuk sauzon, nggak mungkin semuanya khusyuk kan, mesti matanya ada yang kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nah, meskipun ini posisinya di atas, tetap ditutup. Tetapi foto-foto hiasan-hiasan gereja yang lain yang di samping-samping itu tetap ada, dengan alasan karena tidak di kiblat, tidak di arah kiblat, seperti itu. Nah, kita di Indonesia mungkin sekalipun tidak di arah kiblat, di pinggir-pinggir gini tetap risih ya. Tapi di sana bisa mereka menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan yang mereka pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Turki ini banyak sekali sejarah. Hampir setiap kita melangkah itu semuanya tentang ilmu, tentang sejarah. Kalau kita jalan-jalan, katanya Ustaz Sofi, di Senenan, apa sejarahnya Senenan, Ustaz? Banyak sapi. Banyak sapi. Nah, di sana banyak sejarah. Jadi di lokasi di lokasi tempat Hagia Sophia itu sendiri ada beberapa tempat sejarah yang lain. Misalkan di depannya ada masjid namanya Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed, lebih dikenal dengan Blue Mosque. Masjid itu kenapa kok dikatakan Masjid Biru? Ini saya juga baru tahu ketika saya kerja sebagai tour guide ya dulu ya. Baru tahu waktu itu. Jadi kenapa dikatakan Masjid Biru? Karena keramik di dindingnya itu warna biru semua, meskipun nggak biru-biru banget. Gitu. Makanya disebut dengan Masjid Biru. Kemudian di sebelahnya lagi ada istana kesultanan, namanya Topkapı Saray. Topkapı Saray itu sebenarnya istana kesultanan dulunya. Kemudian sekarang menjadi sebuah museum yang mana di dalamnya itu terdapat peninggalan-peninggalan Rasulullah. Jadi semua barang-barang Rasulullah dan para sahabat itu ada di Topkapı Saray. Nah, di pintu masuk ke Topkapı Saray itu ada tulisan. Saya lupa tulisannya, sebentar ya. Di pintu masuk istana Topkapı Saray itu ada tulisannya adalah Makhafatullah Ra'sul Hikmah. Jadi takut kepada Allah adalah ibu dari segala kebijaksanaan. Ya, Makhafatullah Ra'sul Hikmah. Ibu dari takut kepada Allah adalah ibu dari segala kebijaksanaan. Jadi kearifan ini adalah artinya bijaksana. Kenapa saya ambil tema kearifan? Biar kita bisa lebih bijak lagi dalam hidup di tetangga, di sosial ya, di masyarakat. Biar nggak selalu keridu. Karena kita di Indonesia hampir tiap bulan ya Ustadz ya, kita punya tradisi ribut hampir tiap bulan di sini, terutama di sosial media. Saya kasih gambaran contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa yang diributkan di sosmed? Masalah rakaat sholat tarawih. Kemudian setelah itu Idul Adha, kemudian sebentar lagi Rabiul Awal, ini Maulid Nabi. Keriduh lagi masalah Maulid Nabi. Setelah Maulid Nabi, Natal. Keriduh lagi tentang Natal, tahun baru, dan terus berputar gini terus. Setiap tahun hal yang dibahas di sosial media sama terus gitu. Berarti kan kita kurang bijak ya, kurang bijaksana dan bijak sini gitu. Di sana udah nggak bijak, di sini juga nggak bijak lagi. Gitu. Nah, perlu kita ketahui, nama Istanbul itu sebelumnya adalah Konstantinopel, sebelum ditaklukkan oleh Sultan Fatih Mehmed. Setelah ditaklukkan berubah nama menjadi Islambul. Islam itu ya agama kita, Islam. Bul itu artinya banyak. Artinya penduduknya itu karena sudah banyak yang masuk Islam sehingga dikatakan Islambul. Atau the city of Islam ya. Nah, sebentar. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tradisi antara Turki dan Indonesia itu hampir sama. Jadi ketika saya ditanya sama orang itu, di Turki itu kalau di sini ormas ya, penganut ormas apa gitu. Kalau di sini mungkin MD, NU dan lain sebagainya. Saya katakan, di Turki itu NU semua, saya bilang gitu, nggak ada Muhammadiyahnya. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena memang kultur budaya itu sangat dekat sekali dengan kita, sehingga saya ketika ke sana sudah nggak begitu kaget.
Kemudian kearifan yang saya sampaikan saat ini adalah orang sana itu bijak, sehingga ketika melihat sesuatu yang aneh yang kita lakukan, terutama masalah ibadah, mereka tidak semata-mata langsung menuduh kita pelaku bid'ah, pelaku syirik dan lain sebagainya. Ini sholatnya nggak sah dan lain sebagainya, enggak. Tapi mereka lebih mengedepankan yang namanya tabayun, tanya dulu. Nah, ini sering terjadi ketika mereka melihat perbedaan di sebuah masjid misalkan ya. Saya sering itu ke masjid, kemudian orang-orang Turki mendekat ke saya. Ada yang minta foto ya karena memang mirip artis katanya. Ada juga yang tabayun. Ya samalah kayak kita ketika ada turis ke sini kan minta foto gitu. Jadi ya saya pernah lah jadi turis meskipun sebentar itu. Nah, itu tanya karena memang perbedaan dalam kita beribadah itu bersumber pada mazhab yang kita anut. Kita di Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i, sedangkan di sana rata-rata bermazhab Hanafi. Nah, sehingga di Hanafi itu menitik beratkan pada ibadah-ibadah seperti contohnya sholat sunnah. Sholat sunnah di sana kayak sholat witir itu wajib, Ustaz. Sholat witir di Hanafi itu wajib. Sehingga ketika saya setelah sholat isya kemudian langsung angkat kaki gitu ya, langsung pergi dari masjid, tapi nggak pergi-pergi banget gitu, masih nongkrong di depan masjid. Ada orang yang ngikutin saya. Jadi dia sholat witir dulu, nggak tahu sholat witirnya tuh khusyuk apa enggak, soalnya kayaknya fokus ke saya. Jadi setelah sholat witir dia ngejar saya, nyari keluar ke halaman masjid itu. Langsung ditanya, kalau di sini mungkin cong-cong gitu ya, le, iya, kamu kenapa? Saya dimarahin, kamu kenapa kok nggak sholat witir katanya? Ya nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Loh, kenapa memang ya? Ini sunnah kan? Ya nggak apa-apa nggak sholat witir, kenapa? Wajib cong gitu kalau di bahasa kita kan itu. Wajib sholat witir. Dulu. Setahu saya witir ini sunnah. Baru mereka tanya, oh dari mana? Dari Indonesia. Oh Indonesia Syafi'i ya. Iya. Karena memang di Turki juga ada beberapa penganut mazhab Syafi'i yang dikenal oleh orang Turki itu malas sholat sunnah katanya. Jadi kalau ada orang nggak sholat sunnah, Syafi'i, gitu kan, sama orang-orang yang Hanafi. Artinya mereka tabayun, tanya dulu, kamu apa? Syafi'i. Oh ya Syafi'i. Ya udah nggak apa-apa. Saya kira ini Hanafi katanya. Soalnya kok nggak sholat sunnah, sampai ngejar gitu loh. Artinya mereka rasa ingin tahunya tinggi, kemudian tidak langsung meneriakin kita atau update status di sosial medianya, wah barusan ada yang sholat nggak sholat witir katanya, itu bid'ah, itu syirik dan lain sebagainya. Enggak, mereka tanya dulu baik-baik ke kita gitu. Artinya tabayun. Nah, dan ini tidak sekali dua kali saya mengalami hal seperti itu, sering gitu. Jadi kadang ya karena sering ditanya dengan sangat amat terpaksa ya sholat witir lah jaga aja meskipun kadang nggak pernah gitu ya. Biasanya ya saya nggak mau jadi orang munafik, biasanya sholat witir ya ketika tarawih di masjid itu. Nah seperti itu. Kemudian sholat tarawihnya ya sama dengan di Indonesia, 20 rakaat. Tapi cara sholatnya yang mungkin agak berbeda. Artinya ada yang diambil 4 rakaat 1 salam, ada 2 rakaat 1 salam. Artinya tidak saling menyalahkan. Ini saya pernah dulu ngimamin Ustaz ya di salah satu mushola di sini ngimamin tarawih. Karena saya ambil 2 rakaat dibisikin sama takmirnya. Loh, ambil 4 rakaat aja gitu. Iya gitu kan. Seperti itu. Ya karena kebiasaan sih. Nah, sedangkan di Turki bebas gitu loh, nggak kaget mau sholatnya 4 rakaat atau 2 rakaat nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting jumlahnya 20 seperti itu. Kemudian ada beberapa budaya yang paling banyak yang mirip kesamaannya dengan kita itu pertama, ya nggak pertama sih, banyak nih, dari tadi saya ngomong pertama ya. Misalkan Maulid Nabi di Turki itu dilaksanakan setahun 2 kali. Maulid Nabi yang besar maksudnya ya, kalau di sini Maulid Agung gitu. Itu setahun 2 kali. Kita setahun sekali kan, hanya bulan Rabiul Awal aja. Makanya saya tadi bilang kalau saya ditanya di Turki itu NU atau bukan, NU banget, bahkan lebih NU daripada Indonesia. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Ya karena Maulid Nabinya 2 kali. Pertama dirayakan pada bulan Rabiul Awal, sama seperti kita. Yang kedua pada bulan biasanya ya Maret sama April. Nah,
ada keyakinan kalau di bulan Masihnya Rasulullah dilahirkan pada bulan April. Saya juga kurang tahu, itu hanya keyakinan. Tapi terlepas dari itu semua, Maulid Nabi ini kan ekspresi cinta. Jadi nggak ada yang salah dengan yang namanya cinta gitu. Namanya cinta ya bisa, orang tuh bisa tergila-gila. Cinta pada Nabi pun ya bisa tergila-gila. Menganggap Nabi lahir bulan April, Mei, Juni ya terserah, bebas. Tiap hari kan? Kenapa? Tiap hari jatuh cinta. Tiap hari jatuh cinta. Iya, kayak Ustadz Sofi ini kan sering bilang sama istrinya mungkin ya, kepadamu aku cinta berkali-kali gitu. Nah, tiap hari jatuh cinta, dan tidak hanya berhenti di situ. Setiap bulan Maulid di masjid-masjid besar ya, kalau di Besuki kayak Masjid Jami' Baitur Rahman, di Situbondo kayak Masjid Abror. Itu setiap acara Maulid Nabi itu selalu dibawakan oleh pemerintah rambutnya Rasulullah. Dibawakan rambutnya Rasulullah, dan itu pasti dari Turki ujung timur sampai ujung barat itu pasti dibawakan. Saya nggak tahu itu dapat dari mana, tapi yang pasti dibawakan. Dan itu dipersilahkan untuk kita jamaah yang sedang ikut acara Maulid Nabi di sana itu untuk diciumi. Artinya orang Turki juga tidak berpaham ini bid'ah, Ustaz, karena mereka juga tabarukan. Ini yang saya maksud dengan kearifan. Sedangkan kita di sini baru nyium kayak gitu, wah, apa-apaan ini kok dicium gitu. Ada pahalanya enggak gitu. Kita kan mungkin juga ada yang pernah nyium rambutnya Rasulullah di sini. Belum. Minta sama Ustaz Sofi nanti ya. Bisa diagendakan ini tadi. Bisa diagendakan di Probolinggo. Ada ya. Itu ada museum Rasulullah. Itu ada museum Rasulullah. Jadi kemarin mau ke sana waktunya mepet. Artinya sudah terlalu sore. Jadi mungkin bisa diagendakan lain waktu ke sana, tapi biayanya ya ditanggung sendiri, jangan Ustadz Sofi. Itu tiketnya 50.000. Tapi nggak apa-apa lah, demi cinta kan, demi Rasulullah. Harga segitu nggak ada apa-apanya gitu loh. Bukan cuma rambut, bukan cuma rambut, lengkap. Ada pedang, ada baju ketika perang, gitu. Ada giginya Rasulullah ketika patah, gitu. Jadi ada darah bekam. Nggak usah takut ngelihat darah ya, darah nggak usah. Jadi apa namanya ya, kalau boleh tahu, nggak usah tahu. Jadi kita bisa, kalau bahasa santrinya itu ngalap berkah daripada peninggalannya Rasulullah. Kalau kalian tanya itu hukumnya apa, bisa ke Ustadz Sofi. Kalau saya menjawab tidak bid'ah seperti itu, karena kebiasaan kami di Turki juga melakukan hal yang sama. Ketika saya di Topkapı Saray, yang mana saya ceritakan tadi itu adalah istana kesultanan, dan di dalamnya banyak sekali peninggalan-peninggalan Rasulullah dan para sahabat, termasuk pedang-pedangnya ketika perang, dan kadang pedangnya itu masih ada darahnya, itu nggak dibersihkan. Ya kita ciumi itu, kita ciumi karena ada lubangnya untuk kita ciumi. Dan aromanya tuh sangat wangi sekali. Entah dikasih parfum atau memang wangi alami, saya nggak tahu gitu. Tapi memang wangi sekali. Cuma nggak enaknya waktu saya masih di sana ya, kita nggak boleh foto di sana itu dulu. Bahkan ketika ziarah ke makbarohnya para solihin, para aulia, para anbiya, kita nggak boleh foto dulu. Kemudian tahun 2017 sudah ada yang beberapa tempat museum gitu ya, yang sudah diperbolehkan untuk foto di sana. Jadi saya ini masih pengen ke sana lagi untuk foto-foto ini. Karena belum sempat foto gitu. Dulu sempat saya foto di Topkapı Saray itu dengan pedangnya Abu Bakar Siddiq. Ketahuan sama satpamnya. Saya kira nggak ketahuan kan. Tapi ternyata mereka lihat dari CCTV. Ketika saya sudah keluar, dikejar. Saya kira mau tanya tentang sholat witir lagi. Wong saya di sana nggak sholat gitu. Ternyata nanya, lihat HP-nya. Waduh, ini, kok lihat HP? Ini kan privasi. Kamu tadi motret, hapus itu nggak boleh katanya. Sayangnya HP saya dulu Nokia. Jadi ketika dihapus nggak bisa di-download lagi. Kalau sekarang kan yang Oppo, Xiaomi itu yang dihapus bisa di-download lagi, dipulihkan gitu bahasanya. Jadi waduh, banyak sekali foto-foto yang udah terhapus. Saya kalau disuruh ngajar nggak bisa, tapi kalau disuruh cerita, wah sampai subuh lagi nih bisa ini. Nah seperti itu. Jadi mungkin bisa diagendakan sama Ustadz Sofi. Atau gini, nanti saya coba cari kontaknya ya. Karena ini kan perempuan semua, biasanya kalau perempuan ini aktif. Kontaknya Museum Rasulullah kalian ini kepoin gitu. Artinya sudah buka atau belum. Karena selama PPKM ini kan tempat wisata tutup semua selama PPKM. Tapi sekarang kan levelnya sudah berubah. Artinya level apa ini namanya? Level kayak di Bon Cabe itu mungkin ya. Levelnya sudah aman lah gitu.
Tapi saya nggak tahu pasti masih. Soalnya kalau di sini Pasir Putih aja masih tutup sampai sekarang. Nah, kemudian selanjutnya beberapa hal lain yang ada kemiripan dengan kita itu adalah ketika bulan Ramadan ya terutama. Itu ada talaki, ada ngaji kitab, kultum, tausiah di masjid sama seperti kita. Kemudian ada hataman Al-Qur'an. Kemudian ada buka bersama, ya hampir samalah dengan kita. Tapi yang beda itu ada yang namanya hatimli. Hatimli itu artinya menghatamkan Al-Qur'an ketika sholat tarawih. Ini saya mau jujur lagi nih. Saya ketika sholat tarawih di sana itu pernah salah masjid. Jadi saya ada buka puasa bersama di rumah teman, makan, sholat maghrib, setelah itu mau sholat tarawih kan ya. Akhirnya saya mencari masjid yang lokasinya deket sama rumah teman saya itu. Ternyata masjid yang saya datangi untuk sholat tarawih itu masjid Hatimli, masjid yang menghatamkan Al-Quran ketika tarawih. Jadi ketika saya tarawih itu tak khusyuk sudah. Tak remare gitu dalam hati. Tak remare, tak kerependet gitu. Setelah salam witir keluar saya ngobrol. Kenapa ini kok lama sekali tarawihnya? Iya, di sini Hatimli katanya menghatamkan Al-Quran sholat tarawihnya. Saya dalam hati, pantesan jangan tak remare. Nah, kemudian ada yang namanya mukabele. Mukabele ini membaca Al-Quran tadarus dengan hafalan. Jadi di masjid itu biasanya setelah duhur itu berlingkar ya kita, ada sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu mereka tadarusnya tanpa melihat Al-Quran gitu, bil ghaib. Jadi tadarusnya ya langsung pakai hafalan-hafalannya itu. Dan yang nyimak ya orang yang mau nyimak, artinya ketika jamaah salat duhur kalau enggak langsung angkat kaki bisa langsung nyimak gitu. Dan tradisi mukabele ini sudah berjalan selama 50 tahun. Kemudian tradisi yang lainnya adalah ziarah makam wali. Jadi ketika bulan Ramadan hampir sama dengan kita. Ketika kita bulan Ramadan atau mendekati hari raya Idul Fitri, kita kan ziarah ke makamnya leluhur kita ya, ke orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Nah, di sana pun sama. Bahkan ditambah ya ziarah para wali gitu. Kayak kita mungkin ziarah Wali Songo gitu ya. Itu sama. Jadi masyarakat Turki itu ternyata akrab dengan tradisi ziarah kubur. Dan mereka nggak sibuk ricuh dengan yang namanya bid'ah. Kita baru masuk bulan puasa ada yang ziarah kubur aja langsung ada yang update status. Wah, tetangga sebelah lagi ke kuburan gitu. Minta wangsit gitu kan. Bener ya nek. Saya sering baca status-status seperti itu di sosial media. Kita sibuk gitu loh, sibuk menilai orang, sibuk membaca raportnya orang. Makanya guru saya itu pernah bilang, jangan hanya pintar membaca raportnya orang, tapi kita juga harus belajar baca raport kita sendiri. Jadi jangan membandingkan orang lain dengan kita, biarkan mereka dengan keyakinan mereka. Kecuali kalau apa yang dilakukan mereka itu benar-benar menyimpang, misalkan menghalalkan mencuri, boleh kita menasehati, tapi tidak dengan update status ya, tetangga bersih ngicu aja, nggak perlu. Kita datangi, kita nasihati, seperti itu. Kemudian ada yang asik juga nih ya kalau bulan Ramadan, setelah semua aktivitas selesai, dari sholat tarawih, sholat witir, tadarus dan lain sebagainya, mereka nggak tidur sampai waktu sahur. Tapi kalau kita mungkin bahasa kita ngopi, kalau mereka ngeteh. Jadi tradisi di Turki itu nggak ngopi, ngeteh. Ada kopi ada, cuma kebanyakan ngeteh mereka itu. Ngeteh di di pelataran masjid gitu, ya ngobrol gitu sampai waktu sahur tiba. Karena memang jarak antara tarawih dengan sahur itu dekat sekali. Tarawihnya kalau musim panas itu baru selesai jam 11 malam, sahurnya jam 1 jam 2 malam. Jadi dekat, waktunya sangat dekat sekali. Jadi kalau tidur tebebes. Jadi san-mesan tidak usah tidur sama sekali gitu. Kemudian paginya bagaimana? Ya paginya tidur. Setelah subuh itu tidur sudah sampai jam 8 sampai jam kerja gitu. Kalau tanya tidur hukumnya apa, mungkin sunnah ya Ustaz ya. Tidur pagi setelah subuh itu sunnah, susah nahan. Seperti itu. Nah. Kirain sunnah udah. Bahaya. Sunnah, makanya didengerin dulu, tabayun dulu kata saya tadi kan. Tabayun dulu, dengerin dulu. Jadi biarkan saya menjelaskan gitu ya. Nah, ada yang
unik ketika ziarah kubur itu ada yang unik. Jadi ketika ziarah kubur itu biasanya banyak sekali orang-orang yang artinya ziarah kubur di pemakaman wali ya. Banyak yang minta kita itu baca Al-Quran 1 juz, 2 juz gitu. Artinya tidak baca di tempat, di rumah ketika bulan puasa itu. Jadi meskipun nggak kenal kadang disapa. Minta tolong ya baca juz sekian masih kosong. Jadi dia tuh pengen hataman Al-Quran, pengen menghatamkan Al-Quran tapi dibagi-bagi gitu. Dan kita mau nolak juga nggak enak. Ya sudah gitu. Lagian kan kita juga berpahala ya Ustaz ya, meskipun juga walaupun terpaksa. Nggak apa-apa meskipun terpaksa karena ini Al-Quran ya. Jadi nanti yang ngarahkan biar Allah karena ini Al-Quran. Nah, kalau kita bicara tentang wali ini lebih panjang lagi. Artinya di Turki ya dari ujung barat sampai ujung timur juga banyak walinya. Jadi apa namanya ya, meskipun di sana itu mungkin ada yang mengatakan negara sekuler, tapi ternyata makam wali juga banyak di sana. Bahkan makam nabi juga banyak. Bahkan ada seorang wali yang kutipan kata-katanya itu sering dijadikan story sama Ustaz Sofi, yaitu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Wali yang apa ya, penuh dengan rasa cinta gitu. Nanti terlalu gila dengan Allah sampai nari-nari. Narinya pun berbeda ya. Mungkin kalau kita melihat tarian Rumi di Indonesia ya hanya sekedar nari saja, mata pelengan gitu kan. Kalau kita pernah ngeliat gak tari yang muter-muter itu? Kok nggak pusing ya gitu? Ya karena mereka terbiasa. Tapi kalau di Rumi itu bukan karena terbiasa mereka muter-muter nggak pusing, tapi memang berzikir kepada Allah. Orang yang namanya sudah zikir sama Allah, sudah cinta sama Allah, sudah cinta sama Rasulullah, tidak ada yang namanya pusing. Nah, jadi kan tangannya yang kanan itu ke atas, yang kiri ke bawah. Nah, kanan ke atas ini artinya meminta pada Allah, meminta rahmat kepada Allah. Kemudian disalurkan ke tangan kirinya untuk disetrum atau memberi energi positif ke bumi tempat kita tinggal. Dan yang ziarah ke makam Maulana Rumi ini uniknya ya, tidak hanya orang Islam aja, bahkan orang-orang non Muslim pun juga ada. Bahkan mohon maaf ya, yang ziarah pun kadang pakai pakaian yang putung-putung itu, yang belum selesai jahitannya, seperti itu. Saya kaget kan, ada banyak turis gini. Kalau bahasa saya yang pakaian putung-putung seperti ya turis lah. Meskipun saya di sana juga status saya turis gitu ya. Ini kok kayak turis, ternyata mereka juga ziarah. Pernah saya ngobrol itu sama turis dari Jerman, kebetulan orang Jerman juga sedikit banyak ada yang bisa bahasa Turki ya. Kenapa kok ziarah ke makamnya Rumi? Saya tidak nanya agama ya, ada 2 hal yang nggak boleh ditanya kalau di Eropa itu. Pertama tentang agama, agamamu apa itu nggak boleh, itu sensitif. Yang kedua tanya umurmu berapa? Kalau di Indonesia umurmu berapa? Tolopolo, aduh mak kita kabin. Anak-anak berapa setong, aduh mata kita nambah gitu. Lancang kalau di Indonesia, di sana nggak boleh ya. Jadi saya mau tanya agama takut risih. Akhirnya saya tanya, kenapa kok kesini? Iya, karena nilai cinta dan nilai kemanusiaannya Rumi itu sangat luar biasa, sangat tinggi. Jadi ada istilah itu din onje insanlek. Jadi sebelum beragama jadi manusia dulu. Jadi sebelum agama kemanusiaan itu lebih dulu. Kalau kita sudah bisa berempati pada orang lain, maka kita juga bisa berhubungan dengan Allah dengan baik. Seperti itu. Jadi yang berkunjung ke makam Rumi ya bukan hanya kitab, kemudian tahlilan, ya orang-orang yang non muslim juga ke sana. Gitu. Kenapa? Memberikan penghormatan. Nah, di Rumi saya sedikit ya sebelum saya tutup karena terlanjur nyemplung di Rumi. Di Rumi ini ada haulnya Ustaz. Setiap bulan Desember. Kalau kita bulan Desember ada haulnya siapa? Ada haulnya guru bangsa yaitu almarhum Gus Dur. Guru bangsanya Turki ya Rumi itu. Nama istilah haulnya di sana Sheb-i Arus. Dan Rumi itu menganggap bahwasanya kematian itu adalah sebuah pernikahan. Kematian itu adalah sebuah pernikahan. Kenapa? Karena di situ ada pertemuan 2 kekasih antara hambanya yaitu Rumi dengan kekasihnya yaitu Tuhan Allah. Jadi pernikahan sebenarnya. Makanya kalau di Turki itu ada istilah
apa namanya, ayo datang ke hall, kalau kita ya, ayo datang ke hallnya Rumi. Kenapa? Ada mantenannya Rumi gitu. Artinya pertemuan dengan dua kekasih, hamba dengan Tuhannya. Nah, kita bisa nggak menaruh Tuhan kita, menaruh Allah ke hati kita seperti Rumi menjadi kekasih kita? Kalau bisa, bila mati ya gitu. Setelah sakit, tanduk mati ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ya udah, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mungkin nanti cerita tentang Rumi atau para wali yang lain bisa dilanjutkan di episode selanjutnya. Karena ada beberapa wali, nabi, ya termasuk Rumi. Kalau cerita Rumi ini panjang. Yang apa ya? Yang bisa memberikan energi positif untuk kita tetap berada di jalan Allah gitu. Cerita-ceritanya. Jadi kita tidak hanya dengar dongeng aja, tapi kalau bisa kita juga melakukan hal yang sama, yaitu perjuangannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Nanti ini Ustadz ya, mungkin sebagai penutup nanti antum tutup dengan bahasa Turki terus diterjemahkan gitu ya. Oh gitu, iya. Kan pernah ngajar di ini bahasa asing di Nurul Jadid. Bahasa Turki. Mungkin sekitar 1 menit 2 menit gitu. Iya. Sebagai penutup sama terjemahannya. Silakan yang mau tanya-tanya. Tanya bebas. Silakan. Bebas ya, kita di sini santai aja. Ya. Bisa tanya kepada materi, bisa tanya ke saya juga boleh. Langsung Ustaz, saya sebenarnya dari tadi kepo hukum memajang foto itu di dalam apa sih? Ya itu udah kayak masjidnya Turki yang ada itu ya, hukumnya gimana? Nah, saya tadi di awal sudah bilang kalau kalian mau tanya hukum bisa ke pakar Aswaja ini, ke Ustaz Sofi. Tanya ke semuanya. Ya pastinya di sana kan bukan cuma orang biasa yang tinggal di Turki, tapi juga banyak ulamanya kan ya. Iya. Dan ternyata tidak ada yang mengingkari. Ya, karena memang tidak lepas dari sejarah saja. Iya. Karena memang dari awal itu kan bangunannya gereja, bukan masjid. Kemudian berubah jadi museum, pas jadi masjid lagi. Jadi ya secara hukum saya kurang tahu pasti, cuma dilihat dari kearifan para ulama yang di sana, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang boleh selama hatinya tidak meyakini bahwa Tuhannya adalah yang dipasang itu. Ya B aja gitu ya. Iya, toh ternyata waktu ibadah kan juga ditutup kan ya. Iya, yang di kiblat itu, yang di depan itu yang ditutup. Kalau yang di samping-samping enggak. Jadi itu melatih kita juga biar enggak ngalengaan ketika sholat. Futun sabar ke kanan ke kiri mata kita itu. Kalau sebagai orang biasa Ustaz, misal kayak kita sholat di gereja, tidak boleh. Kalau tidak ada gitu. Oh, kalau nggak ada. Apa enggak? Kalau orang biasa lah kan, kalau sana itu ada alasannya mungkin yang bisa dimakfu gitu. Kalau kita kan kalau tanpa alasan boleh banget. Ini sebenarnya pertanyaan agak sensitif ya. Masya Allah saya. Karena sempat terjadi Jadi aja. polemik ya. Tentang apa jaga gereja dan sholat di gereja macam. Cuma secara pribadi ya, kalau masih ada tempat lain ya kenapa harus sholat di gereja? Atau di dalam Islam semua tempat bisa dipakai untuk sholat, tidak harus di masjid kan begitu. Semuanya di sini bisa, di situ bisa, di mana-mana bisa, asal tidak di kamar mandi dan tidak di tempat sampah, yang najis, tempat kotor. kan ya. Bisa di mana saja. Masa kekurangan tempat? Ya tidak Ustaz, cuma Iya. nanya. Iya. Oh, cuma nanya. Gini, kalian pernah nonton film yang judulnya 99 Cahaya Langit di Eropa? Kalau udah nonton itu ya udah. Ini mungkin pemerannya enggak? Bukan. Saya nolak waktu itu. Oh iya. Untuk menjawab itu juga ya, saya ada ini kata-kata dari Habib Ja'far Bondowoso. Hodimul Majelis Pemuda Tersesat. Jadi Habib Hussein ini punya kata-kata yang bunyinya seperti ini. Ketika seseorang diliputi oleh ketaatan dan cinta atas Allah, maka kemanapun ia menghadap, niscaya dia melihat Allah maksudnya. Masjid bisa dihancurkan, Ka'bah bisa sunyi, namun hati manusia yang beriman bakal abadi dalam ketaatan dan kecintaan pada Allah maksudnya gitu. Jadi ini kata-kata dari Habib Hussein ini.
Saya sengaja copy paste karena pasti ada yang tanya nih gitu. Jadi jawaban saya ini dari Habib Husain. Ada lagi? Silahkan yang mau bertanya. Bebas ya, free. Gak usah malu-malu. Satu lagi mungkin setelah itu nanti kita tutup. Ya. Sesi terakhir mungkin kita foto-foto Ustaz. Enak di luar kayaknya. Lebih tenang di situ. Oh iya, ada kebunnya dia pisang. Bukan. Oh bukan. Bukan. Nanti dikira bukan orang. Dikira pohon pisang ya. Pas bergelantungan nanti. Kan bahaya itu. Cukup di situ. Ya. Kan ada apa di atas di bawah, jadi nanti mungkin satu ini langsung bisa. Kalau di sini Pencahayaannya. kurang. Silakan mungkin satu lagi pertanyaan, setelah itu kita tutup. Dan setelah ini akan saya bagikan ini ya, qasidah ini yang disarankan oleh Habib Abdul Qadir Ba'ud. Ini ada berapa orang ini yang hadir ini? Berapa ya? Udah. Ada 30? Nggak nyampe. Ini saya ngeprint 30 ini. Oh sosok 29. 29. Ya, 29. 29 ya? Iya. Satunya untuk saya. Masya Allah. Untuk saya nggak ada Ustaz. Oh itu nanti itu. Ya, silakan yang mau tanya. Satu pertanyaan lagi kemudian kita tutup. Silakan. Kita usahakan tidak sampai jam 7 sudah selesai. Yang mau tanya bebas, bisa terkait dengan tradisi di Turki atau mungkin apa bahasa Turkinya aku cinta kamu itu apa gitu. Iya. Karena sekarang sudah mulai banyak wanita Indonesia yang menikah dengan pria Turki, banyak. Nah, termasuk ini ya, termasuk putrinya salah satu pengasuh di Genggong ya. Iya, termasuk salah satu putri pengasuh di Genggong. Ya, gantengnya itu ya, yang suaminya. Ya 11-12 lah sama saya. Silakan yang mau bertanya. Malu bertanya? Tak usah tanya. Kalau malu ya malu, kalau mau ya mau. Iya, langsung aja. Silakan yang mau tanya. Pertanyaan bebas, seputar apa saja bebas. Bisa seputar materi. Kenapa? Seputar makanan. Oh iya, makanan khas Turki. Oh, kebab mungkin ya, enggak? Kalau kebab itu kan apa ya, tidak hanya di Turki. Tapi ada lagi yang lebih khas, yaitu Iskender namanya ya. Iskender. Kayak apa itu, Dad? Iskender itu ya seperti roti, artinya dia roti, kemudian di dalamnya daging, kemudian ada yogurtnya gitu. Kita makan yogurt kalau di Indomaret kan manis-manis semua ya, kalau di sana nggak manis gitu yogurtnya. Jadi ketika kita pertama kali makan mungkin bingung ya makanan apa ini. Nah dari yogurt itu bisa diolah menjadi sebuah minuman namanya ayran. Warnanya putih ya, jadi ketika di tempat makan kita di asrama mahasiswa itu minumnya kalau makan pasti ayran. Saya pertama kali minum ayran saya kira susu. Setelah diminum kok nggak enak. Apa ini susu basi gitu ya? Awalnya ternyata itu ayran. Pertama kali makan seperti itu. Tapi tambah lama keenakan gitu. Apa ya? Sudah ketagihan. Sama seperti nasi. Kalau saya ceritakan mungkin kalian akan enek. Nasi di Turki itu cara masaknya beras ditaruh di apa namanya itu? Ya wadahnya itu kan ya di atas kompor. Seblugan ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu dikasih minyak. Jadi berasnya digoreng dulu sekitar 3-4 menit. Setelah itu baru dikasih air di atasnya gitu. Digoreng. Ditumis lah ya berasnya itu. Oh, iya. Ditumis sekitar 3-4 menit. Setelah itu baru dikasih air. Jadi nasinya itu berminyak. Kalau kita kasih gambaran seperti ini mungkin kalian enak ya kok makan nasi berminyak gitu. Tapi ya nasi di sana seperti itu. Karena memang nasi ini bukan makanan pokok. Makanan pokoknya itu roti. Rotinya besar-besar. Ya sepaha saya ini kan. Besar-besar. Dan setiap kota di Turki bentuk rotinya itu beda-beda. Ada namanya roti Trabzon. Ada kota namanya kota Trabzon. Di sana roti Trabzon itu beda lagi. Kayak kalau di sini di Betawi itu roti buaya itu besarnya seperti itu. Buaya dan
Dan. Dan itu apa ya? Habis oleh satu orang roti itu. Habis oleh satu orang. Dan dari gandum bukan? Iya, dari gandum. Sama seperti kita. Dan kadang roti itu ya dimakan sama ayam, sama telur gitu. Jadi gantinya nasi ya roti itu tadi. Saya juga udah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kadang-kadang bikin telur mata sapi saya taruh di roti tawar. Saya makan gitu. Kalau nggak pernah ngerasain mungkin enak ya. Wah, ngapain sih roti kok pakai telur gitu. Telurnya ada matanya lagi, mata sapi gitu. Gitu. Cuma apa namanya ya, saya di sini nggak pernah masak masakan Turki karena memang nggak ini apa, ya dibilang nggak bisa. Iya, karena sudah kembali ke Indonesia jadi nyaman ke pecel gitu, nyaman ke kok caek gitu. Sudah enak dengan makanan sini gitu. Ada kok caek, ada beun secaek gitu. Nggak enak. Nggak enak. Ya. Udah ya. Ya cukup ya. Kalau sudah cukup langsung diakhiri Ustaz. Oh, iya. Dengan penutup mungkin sedikit pakai bahasa Turki kemudian diterjemahkan artinya apa atau kok tidak paham semua. Oh iya iya. Penasaran akhirnya kan gimana itu nanti tidak bagus bikin orang penasaran. Nggak bisa tidur nanti. Nggak bisa tidur nanti. Dikit ya, cuma 3 baris ya, cuma 3 baris. Kata-kata ini dari Maulana Jalaluddin Rumi. Ya. Gel gör beni aşk neyledi. Apa dia? Enjoy lah ta'ala kayak yang Turki lah kok. Mak mau komo lo gitu. Gel gör beni aşk neyledi. Datanglah, lihatlah aku, kata Rumi. Maka aku akan menjelaskan kepadamu tentang apa itu cinta, tentang apa itu arti cinta sebenarnya. Jadi guru cinta di Turki itu ya Rumi. Itu artinya. Sedikit aja. Kalau banyak-banyak nanti nggak kebagian episode selanjutnya gitu. Kehabisan bahan. Tapi memang kalau kita cerita tentang para wali, terutama Rumi, itu panjang sekali. Nantilah insya Allah di lain kesempatan saya coba bawakan beberapa puisi-puisi cintanya Rumi dan beberapa kata-kata bijaknya Rumi. Ya udah itu saja mungkin. Alhamdulillah kajian pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Deo Adinda Pramadan. Dan semoga kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu belajar sehingga kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.